besarnya kasih-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami siap menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dan selamat mengikuti ibadah online melalui channel YouTube. Perlu saudara ketahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang omnipresent. Artinya dia adalah Allah yang maha hadir. Di waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda, dia tetap Allah yang maha hadir. Katakan pagi hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Yesus hadir di sana saudara. Di waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda. Katakan ada orang yang ikut beribadah secara online di Amerika. Yesus yang sama juga hadir di sana. Haleluya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau suatu saat ada orang yang bertanya kepada saudara, kenapa orang Kristen hari ini beribadah, yaitu pada hari Jumat? Sekali lagi, kalau suatu saat ada orang yang bertanya kepada saudara, kenapa hari ini hari Jumat kita beribadah? Saya berharap saudara dapat menjawab dengan baik dan benar. Saudara bisa katakan demikian, memang setahun sekali kita beribadah di hari Jumat. Kenapa? Sebab hari ini, hari Jumat adalah hari Jumat yang spesial. Karena kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus mati yaitu pada hari Jumat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah bukit di Israel yang biasa dipakai untuk menghukum mati para penjahat atau para pembunuh, saudara. Nama bukit itu adalah Bukit Tengkorak, atau lebih populer disebut Bukit Golgota. Pada mulanya tempat ini sama sekali tidak terkenal. Tetapi 2020 tahun yang lalu, mendadak tempat ini menjadi tempat yang sangat terkenal, saudara. Kenapa? Karena ada seorang yang mati dengan cara disalib, yaitu namanya Yesus. Peristiwa Golgota ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyembuhkan. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang memulihkan. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang memberkati. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang memberikan pengharapan yang baru. Di atas Golgota, Yesus telah membayar harga bagi dosa-dosa saudara dan saya. Ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota. Sekali lagi, ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota. Yang pertama, saudara, kematian Yesus membuka akses kepada Bapa di surga. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, ada satu peristiwa terjadi, yaitu tirai bait Allah secara tiba-tiba terkoyak menjadi 2. Tirai yang fungsinya sebagai penutup, tirai yang fungsinya sebagai penyekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus, secara tiba-tiba, saudara, pada saat Yesus mati di atas kayu salib, tirai itu terkoyak menjadi 2. Dan di ruang maha kudus itulah terdapat tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah. Tidak setiap orang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus, hanya imam besar, dan itu pun dilakukan hanya setahun sekali. Tetapi saudara, dengan peristiwa kematian Yesus,
dan terkoyak tirai bait Allah itu, sekarang memungkinkan setiap orang bisa masuk dan melihat ke ruang Maha Kudus. Yang sebelumnya tidak setiap orang bisa masuk, yang sebelumnya tidak setiap saat orang bisa masuk, tetapi lewat kematian Yesus, Yesus membuka akses sehingga setiap saudara dan saya, setiap saat saudara bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Saudara bisa masuk ke dalam hadirat Allah yaitu lewat jalan kematian Yesus di atas kayu salib. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kesimpulan, kematian Yesus membuka akses untuk setiap orang, termasuk saudara dan saya, tua muda, pria wanita, setiap orang dan setiap saat untuk bisa menghampiri hadirat Allah. Oleh sebab itu pergunakan kesempatan ini. Saudara bisa berdoa masuk dalam hadirat Tuhan setiap saat saudara. Saat saudara ada di kamar mungkin, saat saudara mengendarakan mobil di dalam mobil, saat saudara ada di dapur, saudara bisa berdoa dan masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota. Yang kedua, di Bukit Golgota terjadi restitusi atau pertukaran. Ada seorang yang bernama Barabas. Dia adalah seorang tahanan politik. Dia seorang pembunuh dan juga dia adalah seorang pemberontak. Markus 15 ayat ke-6 mengatakan bahwa telah menjadi suatu kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Kebiasaan apa? Yaitu kebiasaan membebaskan tahanan pada saat menjelang hari raya Paskah. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Yesus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayat 11. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Barabas adalah gambaran saudara dan saya. Dengan kata lain, kita tidak ada ubahnya dengan yang namanya Barabas. Saudara dan saya yang seharusnya mati di atas kayu salib karena kita sering memberontak kepada Allah. Kita berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini, saudara? Kebaikan kita, Nabi Yesaya katakan seperti kain yang kotor. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin. Tetapi
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya saudara dan saya layak untuk mati di atas kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi syukur kepada Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita tidak berkorban lembu, saudara. Oleh sebab itu kita tidak berkorban domba, sebab Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa seluruh dunia sekali untuk seisi dunia. Oleh sebab itu kita tidak berkorban lembu, tidak berkorban domba, sebab Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa saudara dan saya. Di atas kayu salib terjadi restitusi atau pergantian atau pertukaran yang seharusnya saudara dan saya ada di kayu salib ditukar atau digantikan oleh Yesus. Ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota. Yang ketiga, Allah sudah selesaikan semua masalah kita di atas kayu salib. Pada saat-saat yang sangat penting sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Alkitab mencatat sebagai berikut. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, artinya Yesus sudah menyelesaikan sebuah karya keselamatan secara tuntas. Dan bukan hanya saja karya keselamatan, tetapi dia juga selesaikan segala persoalan, segala pergumulan saudara di atas kayu salib. Sakit penyakit saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di atas tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Apapun persoalan saudara, sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tidak ada satupun yang terlewatkan, saudara. Semuanya sudah terselesaikan. Bahkan dalam bahasa Inggris Yesus katakan it is finished atau it is complete. Artinya tidak ada yang terlewatkan. Semuanya sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kalau pagi hari ini saudara sedang berbaring karena sakit, atau mungkin ada di antara saudara, sementara saudara sakit, mungkin katakan saudara sakit terpapar oleh virus corona positif. Lalu saudara mendengar program ini, saudara mendengar ibadah online ini. Lalu saudara berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Yesus akan mengatakan, hai anakku, aku sudah menyelesaikannya. Segala sakit penyakit aku sudah menyembuhkannya. Segala sakit penyakit 2020 tahun yang lalu. Saudara cukup meraihnya di dalam iman, maka kesembuhan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara meraih dengan iman dan percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikannya 2020 tahun yang lalu. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitahu kepada saudara, tidak ada yang terlewatkan, semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. It is finished, it is complete. Tidak ada yang terlewatkan, semua sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib.
Oleh sebab itu, saudara, ada sesuatu yang perlu kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota, di dalam ibadah Jumat Agung ini. Yang pertama, kematian Yesus membuka akses kepada Bapa di surga, sehingga setiap saudara, tidak terkecuali siapapun juga, pria, wanita, kaya, miskin, pandai, bodoh, siapapun saudara, engkau bisa masuk dalam hadirat Tuhan setiap saat. Karena Yesus mati, Dia bukakan akses untuk engkau bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, di atas Bukit Golgota, terjadi restitusi atau pertukaran. Yang seharusnya Barabas mati di atas kayu salib, yang seharusnya saudara dan saya mati di atas kayu salib, 2020 tahun yang lalu terjadi restitusi, pertukaran. Yesus yang menggantikan kita mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan. Yang ketiga saudara, yang harus kita ingat di dalam peristiwa di Bukit Golgota yang kita peringati pada pagi hari ini sebagai Jumat Agung, Allah sudah selesaikan semua masalah kita. Oleh sebab itu Yesus katakan, it is finished, tidak ada yang terlewatkan. It is complete, tidak ada yang terlewatkan. Semua pergumulan saudara sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, apapun masalah saudara, baik itu masalah sakit penyakit, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah keuangan, baik itu masalah pekerjaan, Yesus katakan, it is finished, it is complete. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Engkau cukup beriman dan percaya, engkau raih janji itu dengan iman, maka engkau akan mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Amin. Saya akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pengorbanan engkau di atas kayu salib. Kami sadar Tuhan, yang seharusnya mati di atas kayu salib adalah kami yang berdosa, tapi Tuhan sudah gantikan kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk sebuah karya penebusan, untuk sebuah karya keselamatan. Kami mengucap syukur untuk hal itu ya Tuhan. Bahkan hamba percaya, hamba mengucap syukur setiap saat kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap saat siapapun kami yang seharusnya seyogyanya hanya imam besar yang bisa masuk, tetapi karena pengorbanan engkau di atas kayu salib membuat setiap kami bisa masuk mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur kematian engkau di atas kayu salib menyelesaikan segala persoalan yang sedang kami alami. Kami meraih segala janji-Mu dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba berhenti berbicara, tapi biar Roh-Mu terus berbicara. Ibadah online ini bisa selesai, tapi Roh-Mu tidak akan pernah bisa selesai untuk terus bekerja atas kehidupan pribadi kami masing-masing. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini, supaya hidup kami boleh mengalami kemenangan, dan pada akhirnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.